Melihat sikap Qin Yichen, penampilan para raksasa jahat seperti Xie Yun dan Peking menjadi sangat suram. Di mata mereka, ada kilatan cahaya dingin. Karena kamu tidak mau menyerah, kami hanya bisa mengambilnya dari tubuhmu. Xie Yun berjalan perlahan menuju Qin Yichen, dan suara muram terdengar. Meski perkiraannya tentang Qin Yichen sudah tinggi, kinerja yang terakhir masih di luar ekspektasinya. Jika Qin Yichen memiliki begitu banyak kartu, dia akan tetap menghentikan yang terakhir. Satu-satunya cara sekarang adalah membunuh Qin Yichen dan mengambil buah Dao Yuan darinya. HMPH, jika kamu ingin memindahkan teman kecil Qin, kamu harus menginjak tubuhku dulu. Pada saat ini, angin guntur juga mendengus dingin, menghalangi tubuh Qin Yichen, dan kekuatan dahsyat guntur samar-samar mengalir keluar darinya. Jadi sepertinya itu dimaksudkan untuk melindungi Qin Yichen. Blokir aku untuk mati. Jejak awan jahat, bagaimanapun, tidak berhenti sejenak karena guntur Lei Lingfeng, dan suara penuh niat membunuh bergema dalam film antara langit dan bumi ini. Siapapun tahu bahwa untuk buah Dao Yuan, awan jahat adalah niat membunuh. Melihat pemandangan ini, tubuh beberapa raksasa puncak di sisi Lei Lingfeng tiba-tiba tegang. Bahkan jika mereka tahu bahwa kekuatan lawan mereka jauh lebih kuat dari mereka, tapi saat ini, tidak ada orang yang bisa mundur. Anjing tua ini sepertinya tidak mau menyerah. Qin Yichen mengerutkan kening, kulitnya berangsur-angsur menjadi lebih bermartabat. Jika dua musuhnya masih ada, mereka masih memiliki pertarungan langsung. Tetapi sekarang ada 3 raksasa puncak lagi di sisi lain. Begitu mereka membunuh, mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sua. Dalam suasana ketat langit dan bumi ini, tiba-tiba ada jalur angin kencang yang pecah dari belakang. Mata orang banyak tidak bisa membantu tetapi bergeser sedikit, hanya untuk melihat lusinan siluet yang keluar dari istana kuno di belakang. Banyak darah ternoda pada siluet ini, dan napas dari banyak kekuatan tampak agak merosot, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran sengit. Orang-orang ini, melihat lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik raksasa tiba-tiba bergegas keluar. Alis Xie Yun tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Karena raksasa ini benar-benar pembangkit tenaga dari aliansi monster guntur. Mengapa mereka semua? Orang kita. Di samping awan jahat, wajah beberapa raksasa puncak juga sedikit tenggelam, dan di dalam hati mereka, ekspresi gelisah yang samar muncul. Akhirnya, di bawah tatapan mereka, setelah beberapa saat, angin bertiup lagi dari istana kuno di belakang. Namun, yang membuat awan jahat dan yang lainnya semakin jelek adalah jumlah raksasa ini, bahkan kurang dari 20. Lebih tua. Seolah-olah mereka juga memperhatikan awan jahat, mereka hampir ingin memakan mata orang, dan para raksasa masing-masing menundukkan kepala. Selain itu, nafas raksasa ini bahkan lebih tak tertahankan dibandingkan dengan pembangkit tenaga raksasa tingkat monster dari Thunder Monster Alliance, dan bahkan 2 raksasa hampir kehilangan kemampuan tempurnya. Jelas, mereka pasti baru saja disergap oleh raksasa dari aliansi monster guntur. Xie Yun, jangan menunggumu lagi, tidak mungkin bagi kalian semua untuk datang. Melihat wajah jelek Xie Yun, di antara para raksasa dari aliansi monster guntur, sebuah pembangkit tenaga listrik berteriak dengan mencibir. Nyatanya, semua orang tahu bahwa awan jahat memiliki keunggulan absolut dalam jumlah raksasa puncak. Oleh karena itu, raksasa dari aliansi monster guntur berada dalam bahaya. Mereka menyergap di depan istana kuno, dan mereka mencegat dan membunuh lebih dari 10 penguasa raksasa keluarga kekaisaran. Dengan cara ini, meskipun mereka masih sedikitnya 3 di puncak raksasa, mereka dapat saling menghancurkan satu sama lain dalam jumlah raksasa biasa. Selain itu, tidak terlalu sulit bagi selusin pembangkit tenaga raksasa dengan level raksasa untuk menampung 3 raksasa puncak. Awalnya dalam situasi melawan angin mutlak, dan karena kedatangan raksasa biasa ini, mereka akhirnya ditarik menjadi seimbang. Melihat sekelompok pembangkit tenaga raksasa tingkat raksasa yang akan bergerak, kulit Xie Yun berwarna biru besi. Dia juga tahu bahwa jika dia mulai saat ini, itu pasti akan menjadi akhir dari penderitaan kedua belah pihak. Tetapi 3 buah Dao Yuan sebenarnya telah jatuh ke tangan lawan, dan dia tidak dapat menerima hasil ini. Raksasa puncak di bawah keluarga kekaisaran kejahatan besar masih ada di sekitar Qin Yichen, dan mereka tidak mau menyerah. Lagi pula, buah Dao Yuan terlalu menggoda bagi mereka. Dan Lei Lingfeng dan yang lainnya tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Mereka menatap tajam ke puncak raksasa. Tampaknya khawatir mereka akan kehilangan kewarasan mereka untuk buah Dao Yuan. Kamu sebenarnya ingin aku menyerahkan buah Dao Yuan? Bukan tidak mungkin. Aku bisa memberimu kesempatan ini. Suasana antara langit dan bumi ini sangat tegang, dan seluruh ruang dipenuhi dengan bau obat api yang kuat. Tetapi suara tawa tiba-tiba terdengar. Ketika dia mendengar suara ini, mata kuat Xie Yun dan yang lainnya semua tercengang dan mata mereka tertuju pada Qin Yichen. Nah, bersenang-senanglah dan serahkan 2 buah Dao Yuan yang kamu curi. Kami tidak dapat menyelidiki kekasih kecilmu. Jika tidak, kamu tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan pohon ropri lagi. Lan Zhen menarik napas dalam-dalam, dan suaranya sedikit berteriak. Namun, sehubungan dengan kata-kata Lan Zhen,
Qin Yichen sepertinya mengabaikannya jika dia tidak mendengarnya. Melihatnya begitu diabaikan, Lan Zhen juga merasakan ada yang mengganjal di dadanya, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuh si pembunuh dengan kejam. Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, Xie Yun juga perlahan menghela nafas, menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan bertanya. Sederhana, bukankah menurutmu aku mencurinya secara kebetulan? Aku akan memberimu kesempatan. Qin Yichen terkekeh dan berjalan keluar perlahan. Tatapannya melirik, dan suara samar terdengar pelan. Kamu baru saja keluar dan melawanku. Selama kamu bisa membunuhku. Buah Dao Yuan, tentu saja, kamu ya. Nada ini biasa saja, tetapi kesombongan di dalamnya mengejutkan semua kekuatan. Bahkan Lei Ling Feng dan yang lainnya, ketika mereka mendengar ini, mau tidak mau berubah sedikit. Betapa konyolnya seorang junior yang baru saja menembus level suci senior selama beberapa hari, mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada sekelompok raksasa puncak. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Qin Yichen adalah pusat kekuatan suci senior biasa, tetapi ini tidak cukup untuk membuatnya menjadi ibu kota yang sombong di depan begitu banyak raksasa puncak.